Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Swandi Farm. Oke, udah lama kita nggak ngobrol tentang masalah ayam KUB, DOC, dan lain-lain. Kebetulan sekarang lagi perpindahan cuaca ya kawan-kawan ya. Perpindahan cuaca dari cuaca hujan ke cuaca panas, jadi otomatis kandang mungkin agak sedikit lembab atau apapun itu. Biasanya kalau kandang lembab rawan bakteri virus berkembang biak pesat gitu. Apalagi kadang seminggu hujan, kadang 3 hari 4 hari panas full, dua minggu panas, kadang seminggu hujan gitu. Jadi mau nggak mau kita harus perketat biosecurity-nya, Pak Mas yang lagi nonton. Ini obrolan kosong sih sebetulnya, iseng-iseng lagi waktu senggang, pengen buat YouTube aja atau buat konten. Kemarin banyak yang tanya, sedikit banyak tanggapan waktu update di sosial media tentang masalah ayam KUB 2 ini gitu. Sebetulnya ayam KUB 2 udah lama kawan-kawan, udah hampir berapa tahun ya setelah KUB 1 menyebar luas, BPTP, Balitnak gitu, menyebar luaskan lewat BPTP setiap provinsi, enggak setiap provinsi, cuman provinsi tertentu yang potensinya bagus gitu, terutama Jawa Tengah yang BPTP-nya bagus, BPTP-nya aktif, karena kan pusat dari ayam-ayam KUB gitu, Bogor, Balik. Ini cuma mau bahas indukan aja kawan-kawan ya. Ini beberapa indukan KUB 2 gitu. Ya kurang lebih seperti inilah gambaran KUB 2. Nggak jauh beda dengan KUB 1, mungkin keunggulannya lebih beragam, warnanya lebih beragam, bulunya cantik-cantik, posturnya sedikit lebih bagus gitu. Lebih kampung banget lah. Mungkin kalau KUB 1 kemarin sedikit banyak yang warna hitam, kakinya hitam juga. Kakinya hitam, warnanya hitam, fokus ke bulu dan kaki hitam rata-rata gitu. Sedikit ada kuning, ada putih mungkin, cuman nggak banyak. Kemarin beberapa ada yang tanya DOC gitu. Kebetulan DOC sekarang lagi nggak dijual kawan-kawan, lagi di-check-in sendiri. Ini beberapa udah check-in, udah masuk, udah check-in sendiri, fokus pembesaran. Kebetulan ada beberapa project dari kementerian yang ini yang udah masuk, beberapa udah antri siap pengiriman gitu, project sebulanan, project kulet gitu. Ngobrol apa lagi nih? Untuk mengantisipasi penyakit di musim kayak gini, musim hujan, panas, mungkin kalau saya ya pribadi gitu, kebetulan yang ngurus manajemen kandang, pakai desinfektan rutin, terutama kalau cuaca udah panas, hujan itu rutin desinfektan biasanya. Terus kalau mengantisipasi kan kandangnya lembab dan bau gitu ya, kotorannya bau, terutama kalau misalnya mungkin agak sedikit sibuk, jadwal saya kuliah atau jadwal yang lain-lain gitu, mungkin saya pakai ini M4 dicampur molase gitu. Misalnya M4-nya 1 ember, molasenya mungkin ya 1/4 embernya lah gitu. Semprotin ke kotoran ayamnya.
semprotin ke kotoran ayam atau ke sesuatu yang berbau menyengat gitu. Saya biasa pakai empat semprot ke kotoran ayamnya, insya Allah aman kok, nggak ada amoniak, wangi dia. Saya pakai molase, pakai tetes tebu. Terus itu dari segi kotorannya ya. Terus kalau dari minuman biasanya gitu ya sedikit banyak lah, saya pakai di tandon airnya pakai vitamin biasa ya, Vitacik ya, pakai kalau ayam rutin tiap minggu, seminggu minimal seminggu sekali itu udah pasti pakai vitamin, entah itu pakai Vitacik, Neubro, terutama DOC-nya ya. Kebetulan kalau pakai jamu-jamuan belum sih kawan-kawan. Pakai yang lain-lain belum sih. Paling cuma pakai air steril aja, pakai Baiklin gitu, Kaporit. Tapi itu yang simpel-simpel, karena mungkin di samping ayam banyak gitu, jadi mungkin kalau buat jamu setiap hari capek mungkin ya. Udahlah pakai pabrikan semua aja gitu. Bukannya nggak mau bagus, jamu-jamuan bagus, mungkin lebih ke efektivitas sama simpelnya aja sih kalau pakai pabrikan itu enaknya, yang udah jelas-jelas gampang gitu. Mungkin itu kawan-kawan kalau pakai dari segi minuman, air steril, vitamin gitu, antibiotik gitu kalau pakai, paling itu aja. Terus kalau desinfektan paling saya pakai Rodalon, pakai Zalbes, pakai kalau untuk lalat ini insya Allah ya, namanya kandang pasti ada lalatnya ya kan. Pasti ada lalatnya, nggak mungkin nggak ada. Mungkin pakai M4 tadi untuk ini mengurai amoniak. Kadang pakai juga obat lalat gitu, Sanivir dan lain-lain dan kawan-kawannya gitu. Pakai Agita, Tebar gitu. Agita agak mahal sih, itu lumayan juga harganya Agita. Kita ke atas kawan-kawan, coba kita cek kandang yang di atas. Kandang di atas kebetulan kandangnya tingkat, ya mau nggak mau lah, untuk kebutuhan indukan yang lumayan, DOC yang banyak kebutuhannya. Ya ini kawan-kawan, habis seperti inilah. Ya di atas masih banyak yang kosong sih sebetulnya. Ini masih banyak yang kosong sebetulnya. Ada MKOB 2 semua. Sebetulnya masih banyak ruang yang kosong untuk ngisi indukan ini. Jadi ini indukan. Untuk pakan indukan full L83-1 ini. L83-1 untuk indukan full dari pabrikan. Yang pertama efektivitas waktu, simple gitu kan, karena banyak kegiatan juga di luar ini gitu. Bukannya nggak mau nyampur atau apa, mungkin nyampur pun karena gini, kandungan nutrisi setiap bahan baku kan beda-beda ya. Kadang kita campur jagung kualitas minggu ini, ketika nyampur yang periode ini misalnya kandungan airnya 13. Mungkin kalau carian jagung yang minggu depan itu beda kandungan jagung atau beda dari kandungan fresh dari pakan tersebut, udah pasti ayamnya ya turun produksinya atau gimana gitu kan. Itu pengalaman sih. Betul, bukan nggak mau nyampur, mau bagus karena biar ngirit gitu maksudnya kan. Cuman kan di samping nyampur itu harus efektif lah. Sorry lagi narik pot yang bagus. Gitu kawan-kawan. Itulah kalau pakan dari usia bertelur ya 10-15%,
udah pakai L83-1, karena L83-1 butirannya besar, jadi sekali gigit kena semua nutrisinya. Kalau ada juga L83 yang polos, yang L83 gitu, itu sedikit emas ya ini ukurannya, jadi agak serbuk gitu. Itu bagus buat kalau di mix sama dedak bekatul gitu, itu bagus tuh. Cuman kebetulan nggak pakai dedak bekatul, full pakai L83-1, jadi gampang gitu. Ya intinya itu aja lah. Itu kalau pakan indukan. Untuk pakan DOC full pakai 511, sampai usia 1 bulan full 511 polos. 511 ya, harganya 500 up lah, itu 500 up. Kenapa pakai 15? 15 paling bagus sih. 15 paling bagus kan proteinnya 22 sampai 23. Bagus, tapi agak sedikit tambah kerjaan karena ukuran 15 kan besar-besar, butirannya besar gitu. Itu kan buat broiler, harusnya buat mulut broiler. Ya mau nggak mau kita harus numbuk atau di mixer gitu biar cepat, biar dia ukurannya kecil-kecil, masuk di ayam DOC, ayam kampung kan agak lebih kecil daripada broiler. Ya itulah kan yang pakai DOC usia sebulan. 15 full, 611 bagus, 611 juga bagus. Cuman 611 kandungannya 21 sampai 23, otomatis ada possible dia 21%-nya gitu. Kalau 511 kan 22 sampai 23 di kandungan table nutrisinya itu. Bisa dicek aja lah kalau misalnya kurang yakin. Di 511 22 sampai 23, 611 21 sampai 23. Jadi ada kemungkinan 21% itu ada gitu. Kalau 511 kan 22%. Jadi bagus. Itulah kawan-kawan. Kalau pakan, dari segi pakan, kalau minum udah pasti pakai nipple semua, DOC juga udah pakai nipple semua. Ya, itu dari pakan, minuman udah, sanitasi udah, mungkin kalau lingkungan udah pasti pakai desinfektan buat semprot lingkungan gitu. Apalagi ada ayam mati dibakar atau dikubur, bagusnya gitu kan. Mungkin itu. Kalau segi cetak kulit, aduh banyak banget yang minta kulit. Bukannya nggak mau banget bisnis gitu kan. Cuman kalau misalnya ini bagus dibuat lagi ada kerjaan gitu, belum bisa sekarang gitu intinya gitu.